Setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang jika kita menjalankannya, insya Allah bulan Ramadan ini akan menjadi begitu lebih berharga, lebih terasa, dan lebih berkah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Our leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya berlalu begitu cepat, meninggalkan kita penuh penyesalan jika tidak segera tersadar mengisi hari-harinya dengan berbagai amal kebaikan dan amal ibadah. Isyarat begitu dalam tentang hari-hari Ramadan kita dapatkan setelah ayat perintah kewajiban berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Hanya beberapa hari yang tertentu saja, karena Ramadan tidak akan lebih dari 29 hari atau 30 hari. Karenanya, tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan berbagai amal ibadah di dalamnya, bisa jadi Ramadan yang singkat ini akan benar-benar berlalu nyaris tanpa amal dan kenangan yang terasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Our leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang jika kita menjalankannya, insya Allah bulan Ramadan ini akan menjadi begitu lebih berharga, lebih terasa, dan lebih berkah insya Allah. Dengan 5 hal tersebut, kita bisa menjalani hari-hari Ramadan dengan dipenuhi amal yang baik dan disyariatkan. Adapun 5 hal tersebut, pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seseorang memahami maksud, hikmah dan manfaat dari apa yang dia lakukannya, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan riang dan hati senang. Begitu pula dengan seorang yang berpuasa, ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalaninya dengan penuh kekhusyuan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa, antara lain menjadi madrasah ketakwaan dalam dirinya. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran ketika berbicara kewajiban puasa, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Hikmah yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa. Hikmah puasa berikutnya adalah menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalaninya pada hari kiamat nanti. Jangankan amal ibadahnya, bau mulutnya orang yang berpuasa saja menjadi tanda kemuliaan tersendiri di akhirat nanti. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memahami hikmah puasa yang begitu besar dan mulia bagi kita, maka insya Allah kita akan menjalani hari-hari puasa dengan lebih bersemangat. Our leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun langkah sukses Ramadan yang kedua adalah mengetahui fikih dan aturan-aturan ibadah puasa.
dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin." Seorang faqih, ya, ahli ilmu agama, lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas menegaskan kepada kita tentang pentingnya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba, atau sesuai aturan dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam kaitannya dengan puasa, sungguh ibadah ini memiliki kekhususan dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan ibadah lainnya. Para ulama pun menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikihnya. Kita perlu mengkaji, bertanya, mempelajari apa-apa yang belum sepenuhnya kita yakini atau kita ketahui, agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang penting kita ketahui utamanya adalah apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang membatalkan puasa, siapa saja yang boleh berbuka puasa, dan apa saja konsekuensinya. Mari kita sempatkan hari-hari di Ramadan ini untuk kembali mengkaji fikih seputar puasa. Tidak ada kata terlambat bagi ilmu ibadah yang mulia ini. Langkah ketiga, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita tetap utuh. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini. Yang pertama, menjalani sunnah-sunnah puasa. Dan yang kedua, menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi pahala dan hikmah puasa. Adapun sunnah puasa antara lain mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah puasa yang sederhana ini merupakan bagian daripada kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta untuk mengakhirkan sahur sebagai persiapan dari menjalankan puasa seharian. Begitu pula kita diminta untuk menyegerakan berbuka sebagai bagian daripada kebutuhan fitrah manusia yang perlu segera dipenuhi. Sunnah puasa yang lain adalah berdoa sebelum dan saat berbuka, serta minum dengan seteguk air putih. Semoga sunnah yang sederhana ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pahala puasa kita. Our leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga puasa juga dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang dapat mengurangi keberkahan puasa kita, seperti marah tiada guna, emosional, berdusta dalam perkataan, ghibah, maupun kemaksiatan secara umum. Hal-hal semacam ini selain dilarang sebagai seorang muslim, tapi juga akan mempengaruhi kualitas puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min siyami ila sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang saja. Hadis riwayat An-Nasai. Marilah kita mempelajari hadis di atas agar kita bisa menjalani hari-hari Ramadan dengan penuh perhatian dan perhitungan. Siapapun kita tidak akan rela jika puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Yang keempat, menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya ibadah di bulan Ramadan tidak hanya puasa saja, tapi banyak ragam ibadah yang disyariatkan dalam bulan puasa. Marilah kita menghias bulan puasa ini dengan ragam ibadah yang disyariatkan, agar Ramadan sebagai madrasah ketakwaan benar-benar hadir di dalam diri kita, benar-benar hadir dalam hidup kita. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana menghias bulan Ramadan ini dengan tilawah, dengan tadarus, dengan tarawih,
dengan bersedekah, dengan berbagi menu berbuka, dan itikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Jika kita ingin merasakan Ramadan yang berbeda dan bermakna, maka tentu menjadi penting bagi kita untuk menghias bulan Ramadan dengan amal-amal mulia tadi. Keberkahan Ramadan insya Allah akan begitu terasa dalam hati kita. Amin, Allahumma amin. Our leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah sukses yang terakhir atau kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi dengan banyak amalan yang sungguh akan melelahkan sebagian besar orang. Karenanya kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan sebelum mencapai garis finishnya. Sholat tarawih di masjid yang mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari Ramadan. Karenanya merupakan hal yang tidak dapat dibantah adalah jika kesuksesan bergantung pada keistiqomahan kita menjalankan amal-amal di bulan Ramadan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Syariat kita yang indah pun seolah memberikan motivasi kepada kita agar bertambah semangat dalam beribadah, yaitu dengan menurunkan Lailatul Qadar yang mulia. Rasulullah SAW pun menutup bulan Ramadan dengan itikaf. Ia juga bersungguh-sungguh di penghujung bulan Ramadan. Bunda Aisyah menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Adalah Nabi ketika memasuki 10 hari bulan Ramadan, beliau mengikatkan sarungnya, kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya. Our leaders yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya marilah kita berusaha menjalankan 5 kunci sukses Ramadan tadi agar usaha kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan benar-benar terarah dengan baik dan optimal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Demikian kultum singkat ini, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.